Halo Sobat Bacot, jumpa lagi dengan kita Bacotin FPL Podcast Indonesia. Nah, di episode menjelang Game Week 26 ini kita hadir hanya berdua, kita kehilangan salah satu member kita yang Ya nggak sedang nyangka ya. berduka. Nggak nyangka, ditimpa bencana, musibah, kebanjiran. Aduh Banjiran kok gue makanya ketawain ya? digorong-gorong. Digorong-gorong. Nggak, soalnya dia di Goa kan, Bay. Oh Dia iya, di Goa. dalam jadinya. Dia belum baru mau masuk tapi dia kayak kangen Goa, terus dia ya udahlah gue beres-beres Goa dulu, tiba-tiba kebanjiran. Gitu Makanya. lah ya. Jadi hari ini di episode kali ini mohon maaf Fahmi tidak bisa ikut join. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam di manapun itu segera diberikan kelancaran dan musibahnya segera bisa berakhir gitu ya, Bay. Nah, Ya. di menjelang Game Week 26 ini, waduh, Bay, gila. Udah balik nih, Dukun. Iya kan. Jinnya udah balik. Gue sampai gue ganti foto Twitter gue sampai Dallas. Nah, Setiap orang live YouTube di Tribun, di Tribun. yang lain, gue udah teriak-teriakin Dallas sampai gue ganti. Iya lo anjir lo. Ternyata emang harus ya, kayaknya lu kaptenin, terus lu ganti profil picture, terus lu spam, lu kapten di mana-mana, nyampe tuh ke pemainnya sendiri, terus dia makin semangat. Dallas. Nah itu kan Dallas, secara mistik ya kan. Tapi kalau secara analisanya sebenarnya juga bisa. Karena sebenarnya itu, gue berharapnya itu dua pertandingan dia bisa poin sebenarnya. Sebelumnya itu lawan Wolves dominasi banget Leeds mainnya. Karena gue ngeliat Wolves ini dia pemainnya main deep banget, dan juga Soton terbukanya itu terbuka terbuka main ke sayap, dan Dallas itu posisinya sekarang jadi midfielder. Oh, dia nggak murni wingback ya? Nggak wingback, malah nggak wingback sekarang. Nggak wingback, oke. Malah midfielder. Dari jadi ingat Lundstram gue musim lalu. Ya kayak gitulah, kayak Lundstram. Dan gue ngeliat potensinya nih, wah orang-orang di saat pada ngeliat Bamford kayak ini potensinya bagus nih. Gue memang sih kita dengan ala mistik, tapi sebenarnya tetap analisa, nggak mungkin dengan mistik doang. Jin juga capek. Nggak mungkin ya. Kata Jinnya, gue kerja mulu, kapan lu kerjanya? Gantian kayak statistik gitu ya. Iya, sebenarnya sih Dallas, makanya gue ngambil Dallas oke nih. Dan ya yang udah berhasil misalkan ngikutin sama berarti juga. Iya, Dallas Party ya. Dallas Party. Semoga aja juga Dallas Party ini adalah yang bisa buat jadi pilihan kapten lagi. Kapten aneh-aneh ya. Oke, seperti biasalah kita di setiap episodenya akan membahas 3 segmen. Yang pertama itu strategi transfer. Kemudian yang kedua seperti biasa best 11 bacotin FPL. Dan yang terakhir adalah pemilihan kapten. Nah, langsung aja kita untuk sekarang kita mulai di strategi transfer. Gimana, Bay? Strategi transfer lu di Game Week 26? Sebenarnya gua untuk Game Week ini bakal menggunakan wildcard. Oh, wildcard. Ya. Gue ngelihat dari Twitter, dari Facebook, dan dari tempat-tempat lain, kebanyakan orang strateginya menggunakan wildcard di 25, lalu menggunakan match boost ya di double game yang terbesar itu. Iya. Gue merasa gue nggak bikin tim gue yang gue inginkan. Gue ngikutin keinginan dari noise, dari suara-suara di Twitter, suara-suara di mana. Dari mayoritas ya. Dan menurut gue itu nggak bagus banget. Gue nggak mau ngikut kayak gitu. Jadi gue tahan dulu nih, daripada gue bakal wildcard tapi gue nggak asik dengan tim yang gue susun. Gue buat di double game week 26 ini untuk menggunakan wildcard dan melihat jangka kedepannya untuk persiapan blank 29 juga. 29 ya. Iya. Super blank game week ya. Super blank game week dan double game week terbesar di 26 ini. Jadi gue kemungkinan besar bakal pakai wildcard. Oke. Kalau wildcard kan banyak banget nih, nggak mungkin kita bahas satu persatu. Nanti aja itu sekalian di best 11. Nah, coba lu pick satu pemain yang
andalan lu banget ya untuk di game week 26 ini? Siapa nih kira-kira? Sebenarnya ada beberapa nama gue sebutin ya, yang Oke, boleh. untuk diambil, bisa dipantau. Hmm. Triple City. Triple City. Terserah pengen double death atau double attack. Yang jelas Triple City is a must untuk game week 26 dan 27. Terus Muhammad Salah. Walaupun lawan Chelsea loh. Masih lawan Chelsea loh. Biasanya kalau lawan Chelsea malah salah. Ngeselin. Oh iya, ngeselin ya. Terus Dominic Calvert-Lewin atau Richarlison. Everton Asset ya. Iya, Everton Asset. Tapi untuk attacking-nya aja ya. Oke. Lalu selanjutnya ada Bruno Fernandes. Dan bisa pemain sejuta umat. Ya, Luxau masih oke. Bruno Fernandes tapi yang pasti. Lalu selanjutnya Harry Kane. Oh iya sih. Tottenham bagus nih double game week-nya lawannya. Harry Kane. Lalu yang terakhir kiper andalan gua dari awal game week, Martinez. Emang kiper lu Martinez ya? Martinez dari awal game. Gak pernah ganti ya? Gak pernah ganti. Buy and pas forget. Pas wildcard pertama. Pas wildcard. Tapi BTW, gue jadi ingat loh, idealisme lu musim ini tanpa aset Tottenham. Berarti sekarang gugur nih. Ambil aset Tottenham. Dan memang kayaknya itu yang menghancurkan gue setelah gue evaluasi. Yang menghancurkan gue. Dan ya itu buat pelajaran gue untuk musim kedepannya. Dan musim kedepannya mungkin untuk berisik di media sosial atau segala macam agak gue kurangin karena target gue untuk fokus lagi lebih fokus lagi ya. Sepi dong. Oke lah. Kalau gue kurang lebih sama sih ya kayak lu ya. Gue akan wildcard lah ya. Akan wildcard terus dengan core-nya itu ya Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Harry Kane, sama asetnya Leicester sih. Entah gua ambil Barnes atau Vardy. Itu masih belum gue tentuin karena misalkan ambil Vardy agak mahal. Gua harus lihat komposisi pemain gua juga dan double death City sih. Kemungkinan besar akan gua ambil double death City walaupun kemarin juga di double game week kemarin City kan banyak rotasi ya untuk di double game week-nya, cuman melihat lawannya besok menurut gue ini mas lah West Ham sama Wolves, terus di 27 pun dia double game week MU sama Soton gitu. Jadi untuk City ini jadi dapat 2 game week tapi dapat 4 pertandingan gitu. Jadi menurut gue walaupun dengan rotasi tapi dengan melihat ada 4 pertandingan di 2 game week ini kayaknya sih terbayar sih. Istilahnya kayak lu bakal dapat 2 pertandingan atau 3 pertandingan pemain yang lu pilih akan main gitu. Gitu coy. Kalau Chelsea gimana tuh? Nah, menurut lu Chelsea? Aduh. Chelsea ini sebenarnya kalau secara statistik dia tim yang kebobolan paling sedikit di nomor 2 setelah Manchester City. Tapi double game week ini besok lawannya MU sama Liverpool. Gimana kalau lawan MU biasanya itu main oper-operan. Kucing-kucingan kucing-kucingan, nggak berani main nyerang. Dua-duanya mainnya hati-hati. Jadi kalau mau ambil Chelsea agak riskannya karena kalau misalkan ambil aset defender, mungkin lawan MU bisa clean sheet. Tapi lawan Liverpool itu Liverpool terbuka mengerikan terbuka. Liverpool tuh counter attack-nya kalau gue lihat ya itu nemesisnya Chelsea sih cara mainnya, sama kayak Tottenham lah. Itu nemesisnya Chelsea karena Chelsea kan mainnya possession banget kan. Semalam lawan Atletico aja possession banget. Nah, si Liverpool itu ngeri asli counter attack-nya ngeri. Jadi gua sih agak kurang kalau untuk asetnya Chelsea. Nah, untuk attacking asetnya ya agak susah sih karena Abraham, Werner masih belum stabil permainannya. Nggak tahu mana yang jadi tumpuan serangan gitu. Werner jadi starting terus tapi belum berhasil membuktikan bahwa dia jadi goal getter
yang bisa cetak banyak gol untuk Chelsea. Malah pemain tengah sih kalau Chelsea itu. Dari second linernya yang banyak Mason Mount. Dari second linernya yang banyak memberikan peluang gitu. Gitu sih. Jadi untuk aset Chelsea gue agak gue hindarin dulu sih untuk double game week ini. Karena ya itu lihat dari lawannya MU sama Liverpool. Iya. Gitu. Oke ya. Oke. Kita langsung aja ke segmen kedua, yaitu Best 11, pilihan 11 pemain pilihan kita. Yang pertama, untuk formasinya kita pakai ini formasi zaman dulu, kesukaannya Ancelotti, 4-4-2. Yoi. 4-4-2 jadul. 4-4-2 jadul. Nah, untuk di kiper kita percayakan masih ke Martinez. Gimana Bay? Martinez, Bay? Martinez kiper ini gimana ya? Gue dari dulu memang mengkonsepkan mencari kiper tuh satu yang timnya jangan terlalu bertahan, tapi misalkan menyerang tuh gimana ya? Dia backnya tuh bisa nge-cover tendangan dari dekat. Jadi memang maksain pemain tim lawan itu nge-shoot jarak jauh. Dulu gue kuncinya seperti itu. Dan Martinez ini di Aston Villa bermain seperti itu. Jadi banyak di dalam ngelindungin gawang back-backnya sehingga musuh-musuhnya bakal nge-shoot jarak jauh, kan banyak tuh save-nya tuh. Jadi banyak save-nya ya. Martinez tuh berpotensi, apalagi besok lawannya Leeds dan lawan Sheffield. Ya, dan gue rasa di situ akan banyak poin-poin save dan kita berharap ada bonus poin lah yang biasa didapetin dari si Martinez. Iya sih emang Martinez nih save-nya setiap pertandingan hampir selalu di atas 5 save ya. Iya. Dia jadi tipikal kiper yang banyak mendulang poin gitu. Walaupun clean sheet-nya nggak terlalu banyak juga. Ya, tapi save-nya, bonus poinnya itu return yang luar biasa. Ya, karena Leeds juga Leeds waktu lawan Southampton beda defense-nya nggak seperti itu. Dia nempel orang sama Southampton, main marking. Jadi Leeds enak banget, bisa 3-0 begitu. Tapi kalau lawannya Aston Villa enggak, dia ngelindungin gawang back-backnya. Jadi banyak long shoot. Taruh banyak pemain di dalam kotak ya. Long shoot dan itu bisa jadi kesempatan untuk Martinez dapat poin clean sheet dan bonus poin. Ini Martinez nih sebenarnya beruntung juga ya dia keluar dari Arsenal. Iya beruntung lah. Dia daripada di Arsenal. Dia jadi di Arsenal dia jadi cadangan doang. Cadangannya Leno lagi kan, yang nggak terlalu jauh lah kualitasnya sama dia gitu. Tapi di sini dia di Aston Villa dia bisa membuktikan kualitasnya dia gitu. Iya, lagian bagus Martinez lagi aslinya sebenarnya. Gitu ya? Iya, gengsi aja gara-gara beli. Gengsi aja, masa Leno nggak jadi starting. Iya. Oke lah, selanjutnya ke defender. Ada 4 defender. Yang pertama itu asetnya Tottenham, Eric Dyer. Ini jarang-jarang nih sebenarnya kita ngambil asetnya Tottenham. Cuman karena ya besok untuk double game week ini melawan Burnley dan Fulham. Walaupun sebenarnya si Tottenham ini sudah lama banget ya nggak clean sheet nih. Terakhir dia kapan clean sheet nih? Waktu lawan West Brom. Lawan West Brom juga dia nggak main sebenarnya. Tapi untuk Eric Dier ini menjadi pemain yang defender dengan poin tertinggi untuk Spurs ya. Jadi dia pun untuk defender yang mengambil banyak salah satu defender yang ngambil banyak bonus poin di salah satu tim gitu. Di Tottenham ini untuk defender ya ambilnya Eric Dier. Kalau secara mata gimana Pak? Ini sih memang faktor fixture aja. Faktor fixture memang kita memilihnya di sini. Kita ngarepin dari clean sheet aja dengan berharap lawan Fulham sama Burnley. Lawan Burnley yang serangannya belum nggak terlalu bagus lah. Fulham pun mulai bangkit tapi nggak semenyerang itu. Gue berharap Dyer
bisa clean sheet sih. Cuman dari faktor fixture aja, dan dia yang paling konsisten bermain gitu sih. Oke. Selanjutnya kita ada back kesayangan lu nih, Bay. Ruben Santos Gato Alves Diaz. Gimana namanya? Gimana, Bay, Diaz? Kenapa kita masih mempertahankan Diaz? Bayangin, Diaz itu dia cuman nggak main di musim ini 1 kali, dan itu karena dia cedera. Oh iya, sisanya main 90 menit dia. Iya, ini mamang tukang angkut beras di pasar kalah sama dia. Gila, dia main terus, cuman gara-gara kemarin cedera. Dan memang back utamanya Pep Guardiola dia. Dan untuk mendapatkan kepastian yang akan bermain double game week, dia bisa diambil gitu. Walaupun dia untuk corner kick, set piece itu sundulannya masih agak kurang, tapi untuk clean sheet itu sangat keren banget lah dia, apalagi di timnya Manchester City. Kemungkinan besar untuk clean sheet-nya masih oke, walaupun bonus poinnya itu dia nggak terlalu besar ya. Iya. Untuk bonus poinnya. Cuma dia menang karena ini sih, karena dia seperti anti rotasi lah ya. Iya, anti rotasi itu sih. Kan yang kita khawatirkan dari aset City adalah rotasinya, bukan lawannya. Ya, apalagi di double game seperti ini. Apalagi di double game seperti ini. Betul. Nah, selanjutnya kita ada teman satu kotanya. Ada Luke Shaw dari MU. Nah, ini sebenarnya secara fixture ya lawan Chelsea, terus kemudian lawan Crystal Palace ya. Kalau lawan Chelsea yang tadi gue udah bilang juga, Chelsea sama MU nih mainnya selalu main hati-hati. Apalagi si MU besok tandang kan ke Stamford Bridge, jadi kemungkinan akan lebih menitik beratkan ke pertahanan, dan Chelsea juga finishing touch-nya masih belum menemukan efisiensi yang baik gitu. Jadi kemungkinan lawan Chelsea dia bisa clean sheet, dan lawan Crystal Palace mungkin bisa berkontribusi assist, karena kemarin waktu lawan Newcastle pun mainnya cukup bagus ya. Ya Luke Shaw seperti yang kita tahu ya, sering maju ke depan, ngasih assist, bahkan di 4 pertandingan terakhir dia memberikan 4 assist gitu kan. Jadi Luke Shaw ini adalah aset MU defender yang oke lah. Iya. Apalagi sebenarnya Luke Shaw untuk pertandingan sebelumnya itu dia man of the match-nya, bukan secara FPL ya, tapi man of the match-nya. Dia main bagus banget. Karena setelah seperti yang telah kita bahas tuh, dia untuk sisi kiri yang akan crossing itu Luke Shaw. Kalau sebelah kanan masih banyak diambil oleh Rashford, bukan Wan-Bissaka. Rashford ya. Nah, itu juga ya seperti yang sudah sering dibahas sama Fahmi, kalau ambil aset defender MU ya ambilnya Luke Shaw. Kalau Wan-Bissaka lu kayak ngambil defender plus ngambil kartu kuning ya. Iya. Cari banget kartu kuning. Tukang jagal. Ambil back sekaligus ngambil tukang jagal. Oke, selanjutnya kita ada balik lagi ke City of Manchester. Itu kita ada Joao Pedro Cavaco Cancelo. Gile. Cancelo, Bay. Mirip-mirip lah ya alasannya sama dia. Sebenarnya sih kalau untuk alasan kenapa Cancelo hampir sama dia, tapi dia kan lebih menyerang. Namun gue sebenarnya masih agak galau nih untuk menentukan pilihan ini antara Cancelo atau Phil Foden. Oh, oke. Atau Phil Foden karena kan kita kan ambil triple city nih. Iya. Cancelo atau Phil Foden karena kan nanti malam masih main Champions lawan Mönchengladbach. Kita nggak tahu siapa yang bakal di rest nih. Kalau misalkan Cancelo di rest, kemungkinan gue ngambil Cancelo. Ya, tapi kalau Cancelonya nggak rest, mungkin ambil Foden gitu. Dan Phil Foden gue agak gambler, gue agak gambling. Dengan 4 pertandingan, gue berharap Foden bisa main 2 pertandingan atau 3 kayak gitu. Tergantung nanti malam dulu. Tergantung champion dulu. Ini ya. Iya, Champions dulu. Cancelo istirahat, gue langsung ambil Cancelo double def. Tapi kalau Foden istirahat, gue langsung ambil Foden.
penentuannya sih nanti malam sih. Tapi Oke. yang pasti untuk City Diaz dulu, Cancelo alasannya hampir sama dengan Opsional ya? Diaz. Iya. Hmm. Tapi dia lebih menyerang gitu aja. Oke. Berlanjut ke aset midfielder, kita pilih asetnya Leicester. Harvey Barnes. Wah, ini kalau secara kemarin ya lawan 2 game week terakhir lawan Aston Villa sama lawan Liverpool, luar biasa meledak dia. 1 gol 1 assist masing-masing pertandingan. Gila kan? Dia Gimana nih, Bay? pertandingan memang bagus banget sih. Di saat Vardy kayak banyak di marking, dia yang jadi tukang larinya, dan Leicester mainnya udah long-bolan sekarang. Tapi emang Leicester secara permainan membaik ya beberapa game week ini ya. Membaik. Apalagi semenjak kan Ndidi fit, Ndidi kan Ndidi tukang jagal ya. Iya, si Madison juga walaupun kabarnya masih cedera, tapi kita belum tahu. Dan comeback Pereira itu membantu banget. Oke. Membantunya tuh mengurangi pressure-nya si Barnes juga. Kalau kemarin kan main di back kiri tuh. Jadi si Barnesnya agak dilepas. Untuk sisi kanan nge-cover si Pereira. Dan Barnes ini memang ngotot dan larinya kencang. Cocok banget buat lawan Arsenal yang bakal ngontrol permainan gue rasa. Ngontrol permainan. Walaupun mainnya di Leicester ya. Iya, karena dia bakal lawan Bellerin yang kita tahu sendiri. Bellerin kalau udah nyerang dia lupa lupa gawang dia. Dikiranya gawang lawan tuh gawangnya dia, makanya dia di situ aja terus. Iya. Dan gue berharap terus juga bisa poin. Terus di Burnley, apalagi di Burnley dia di reverse fixture-nya itu dia 1 gol 1 assist tuh sangat bagus buat Barnes. Di leg pertama lah ya, di pertemuan pertama lawan Burnley. Oke, selanjutnya kita masih pegang aset City yang ini menjadi pengganti yang luar biasa untuk Kevin De Bruyne. Ada Ilkay Gundogan. Kenapa kita ambil Ilkay Gundogan dibandingkan De Bruyne, Bay? De Bruyne is back kan? Ya, De Bruyne is back. Nah, itu memang membuat kegalauan untuk yang ngambil wildcard sih. Tapi setelah gue lihat kemarin pertandingan terakhir, ternyata Gundogan posisinya nggak berubah walaupun De Bruyne main. Oke. Dia tetap maju ya? Tetap maju sebagai second striker. Ya, karena di musim ini strateginya Pep itu nggak menyerang dari sayap, tapi sayap yang mengakomodasi second line-nya City. Makanya macam-macam kayak Bernardo Silva, Gundogan, Phil Foden, itu golnya lebih banyak daripada starting sama Mahrez. Karena strategi seperti itu. Dan gua mengutamakan Gundogan sih dibandingkan De Bruyne. Posisinya tuh enak banget. De Bruyne memang bakal jadi pengontrol serangan tetap juga, tapi kayaknya Gundogan untuk chance mencetak gol dia lebih besar, walaupun minusnya penalti udah nggak bisa diambil Gundogan ya. Udah ada KDB. Iya. Dan dengan harga 6 tuh tidak itulah. Best deal banget ya. Tapi dia naik terus tuh. Udah 6.1 dia sekarang. Ini makanya. Oke. Kita tinggalkan Gundogan, kita balik nextnya ada teman satu kota tapi beda tim, Bruno Fernandes. Wah ya, ini Bruno Fernandes ini pemain yang yang luar biasa sih. Kalau gue salut sih sebenarnya sama Fernandes ini karena dia bisa konsisten main di itu juga. Nggak, maksud gue kayak dia tuh ya bener ya, waktu itu pernah gue bilang ya, semenjak Bruno Fernandes semenjak main bareng starting sama Pogba itu dia poinnya agak menurun. Nah, tapi saat Pogba mulai cedera lagi, Bruno mainnya sendirian, itu Bruno di open play-nya wow, luar biasa loh. Dan dari di 4 pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol, Boy. 4 pertandingan 4 gol 3 assist.
Kan berarti ini lagi on form banget, dan menurut gue ya pemain yang baru masuk 2 musim terakhir, pemain yang masuk ke EPL, ke Liga Inggris, itu yang paling sukses menurut gue sih Bruno Fernandes sih. Bruno Fernandes ya, setelah siapa ya? Gue tahu paling Siapa? Suarez. 2 tahun yang terakhir. Suarez udah agak lama. Enggak, udah lama. Maksud gue di 2 tahun terakhir nih, dari ya? 2000 musim 2019 2020 iya gitu. Sih. Ngubah banget ya. Van Dijk pun banget. Nggak begitu. Van Dijk ya nggak begitu, karena kan udah sepaket sama Alisson, udah sistemnya dari bentuk lama gitu loh. Kalau MU kan ibaratnya dari awalnya mas-mas yang petani. Main bola, petani lagi bermain bola sore-sore kan, hiburan. Tahu-tahu datang Bruno Fernandes, sekarang jadi posisi 2 di Liga Inggris. Jadi SSB ya. Udah jadi jago gitu maksud gua. Memang udah jadi jago. Berubah banget sih. Mungkin dari mentality sih yang utamanya. Nah itu, padahal kan ibaratnya Bruno nih di transfer dari liga jauh di sana gitu kan, di Portugal gitu. Tapi dia mentalnya tuh dia nggak minder kan. Dia berani bisa merubah satu tim tuh, menurut gue itu mental world class player sih. Jadi si Bruno nih kontribusinya kelihatan nggak cuma di atas lapangan doang, tapi mungkin di belakang layar dia juga banyak kontribusi. Nah makanya kalau menurut gue Rashford agak ketutupan sebenarnya semenjak ada Fernandes nih. Tuh. Oke, secara permainan gimana? Secara permainan, walaupun dia nyetak gol 4 dan memang sih bakal tujuan kapten pun untuk game week ini banyak tertuju ke Fernandes. Entah dari eye test, dari statistik pun kelihatan. Fernandes sih tetap yang utama untuk double game week ini. Walaupun besok lawan Chelsea dan lawan Palace ya, satu lagi ya, lupa gue. Iya, Palace. Dan dua-duanya away itu agak tricky juga sih. Agak tricky ya. Iya. Cuman ya gitu, kalau save kapten yang agak aman ya Bruno Fernandes ya. Memang. Oke, selanjutnya kita ada ini nih, si bewok dari mana? Mesir. Mohamed Salah. Brand Ambassador of Baba Raffi Kemanggisan. Brand Ambassador kebab Baba Raffi Kemanggisan, kebab onta. Dia ini tetap bermain berbahaya, walaupun Liverpoolnya sekali counter attack pun agak-agak on gitu. Agak-agak on. Iya, tapi ini agak mengejutkan kemarin, Bay. 2-0 lawan Everton, kalah 0-2 lawan Everton, Bay. Gimana nih Everton? Golnya tuh udah terlalu kecepatan. Gol kecepatan kayak kaget. Apalagi backnya kan tahu yang ngejagain tuh siapa. Bocah-bocah dan segala macam, udah ke golan 1 kampret nih, udah malas juga mental pasti. Apalagi Toto Henderson cedera. Wah udah. Iya. Bilang ini kalah nih udah. Kayak nyerangannya pun udah asal-asalan. Dan gue udah nggak ada jenderalnya ya. Iya, di lawan Sheffield ini Salah nih bisa ngamuk lah. Liverpool bisa ngamuk, karena kalau lawan Sheffield aja nggak bisa menang, jangan berharap deh lawan Chelsea juga bisa nyerang. Karena Chelsea bakal bertahan habis-habisan. Iya, pasti. Mainnya di itu kan di Anfield, pasti Chelsea akan main aman. Makanya latihannya lawan Sheffield dulu. Dan gue berharap si Salah masih bisa nunjukin permainannya, apalagi misalkan lawan Chelsea dia kadang-kadang suka ngeselin, memang tahu-tahu jago, Sultan jago ya. Iya. Tahu-tahu gocekan Pele keluar. Makanya gue sih berharapnya lawan Sheffield abis-abisan lah, menang lah 6-0 kayak 8-0 kayak, jadi lawan Chelsea itu udah kecapean. Anjir. Jadi kan secara FPL dapat, secara Liga Inggris nyatanya juga secara kesenangannya juga dapat gitu. Iya. Anjir, gue kapan keluar guanya kalau lawan Chelsea juga nggak menang. Loh kan pas udah lawan Sheffield agak naik nih, sedikit melihat matahari. Lawan Chelsea seri itu biasa aja, Bay. Nggak akan turun ke gol lagi. Iya, enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Kalau lawan Chelsea seri itu masih bisa dibanggakan lah. Anjir. Tim besar.
Oke, Oke. next kita ada ujung tombak, kita ada 2. Yang pertama ada Dominic Calvert-Lewin. Wow, ini gimana Bay Dominic Calvert-Lewin, Bay? Kemarin dia baru comeback dari cedera ya. Dari Baru cedera. main cuma sebentar doang, setengah jam doang, bisa memberikan 1 assist melawan Liverpool. Antara Calvert-Lewin atau Richarlison, tapi kalau ada Calvert-Lewin, Richarlison bakal main lebih menyamping kiri. Nyamping nggak lebar. Besok yang lawan Southampton yang bertahan aja nggak bisa, minta benteng juga bakal kalah terus. Nyerang juga. Gue kesel loh, sebenarnya gue kesel loh sama Soton loh. Danny Ings coy, banyak banget yang memprediksi, oh Ings nih double game week nih, oh Ings nih. Taunya buset wanker juga. Main 2 game aja nggak main, cuma segame doang, apalagi pengen ngasilin poin juga. Aduh, gue bilang Ings kalau dilihat secara statistik bisa lah dicari lah statistik lah. Nah, dia bermain tuh kebanyakan di tengah. Sekarang di tengah itu benar-benar lapangan. Mundur. Jemput bola padahal bolanya di depan. Makanya malah jagoannya Liverpool yang lagi dipinjamkan malah nyetak gol. Siapa? Minamino. Oh iya, Mine kampret tuh. Karena Ingsnya main di tengah. Coba lihat di statistik di mana. Kalau gue ngeliat dari iPad ya, itu mainnya di tengah terus. Dia jarang jadi finisher lagi. Finisher lagi ya? Iya. Dan sekarang malah sih ini nih balik kayaknya akan balik confirm nih si DCL ini nih. Baru main udah ngasih 1 assist gitu. Sebelum cedera dia sudah mencetak 2 gol beruntun dalam 2 pertandingan gitu kan. Lagi Evertonnya setelah dihajar sama Fulham kayaknya mulai comeback ya. Mulai beneran kayaknya. Udah lah, kayaknya gue harus serius lagi nih. James juga udah permainannya udah membaik ya. Kayaknya dia emang butuh kayak agak gimana ya, pemain Everton nih kalau di atas agak terpressure sama media, sama fans gitu. Malah jadi beban mental untuk mereka, mainnya nggak lepas gitu. Apalagi pas di pertandingan selanjutnya lawan West Brom di mana tempatnya Dominic Calvert-Lewin itu hat-trick. Oh, pertemuan pertama hat-trick juga? Hat-trick. Wow, ini nih lumbung gol nih. Makanya kapten material lah ya, BCL. Kapten material. West Brom ini kalau melawan tim yang control position dia hebat banget memang. Tapi kalau main yang crossing-crossingan malah bleek. Makanya BCL bisa juga sih buat aset buat kapten, tapi yang jelas oke lah untuk striker untuk double game week 26 ini ya. Pilihannya nomor 1. Lawannya juga gampang, Soton WBA. Oke. Pemain terakhir ada di line up kita, itu tidak lain tidak bukan adalah Harry Kane, penyerang dengan poin terbanyak di FPL. Dan paling mahal nggak sih, penyerang termahal nggak sih? 11,1. Iya, kayaknya paling mahal deh. Penyerang paling mahal ya? Vardy aja kan masih 10 kan? Iya, benar-benar. Nah, ini penyerang paling mahal, tapi kepemilikan juga masih di bawah 30%. Besok lawannya Burnley sama Fulham. Ini ya fixture proof lah ya, lawan Burnley sama Fulham. Dan juga kemarin waktu lawan West Ham, kalau gue bilang sih unlucky sih sebenarnya Tottenham nih. Iya. Sebenarnya Tottenham nih bisa menang 3-2. Tapi ya memang ya bola itu ya ada unsur luck-nya juga kan. Nih Harry Kane nih agak Tottenham secara keseluruhan sih agak kurang beruntung di game kemarin. Tapi secara gameplay menurut gua Tottenham sih bagus. Apalagi besok lawannya Burnley sama Fulham yang notabene nggak defensifnya nggak terlalu sulit untuk dibongkar sama tipikal permainan Harry Kane. Iya. Harry Kane gitu. Mungkin Sonnya yang bakal agak melempem kalau lawannya kayak begini nih. Nggak bisa lari ya soalnya, numpuk banyak pemain di belakang ya. Iya, dan Harry Kane, gue juga kepikiran buat ngekaptenkannya orang. Dia biasanya. Nah ini sebenarnya menarik nih di game week besok nih ada banyak persebaran kapten ya. Iya. Untuk Harry Kane ini bisa kalian ngelawan yang tim di bawah
bottom 8 apa tuh golnya baik banget memang dia. Iya. Walaupun kemarin juga udah berapa game week dia nggak nyetak gol, udah 2 game week dia nggak nyetak gol. Dan nah mungkin bisa ini nih, bisa buka keran nih. Iya, bisa buka koran. Biasanya kalau udah lama kayak gini nih harusnya, apalagi gatel kakinya. Harapannya dia bisa nyetak gol, apalagi double game week kan. Nah. Dan kemarin juga sebelumnya pas lawan Burnley dia assist, lawan Fulham dia nyetak 1 gol. Kelihatan banget semua bola tuh tertuju finishnya di dia gitu loh. Di dia. Iya, kelihatan banget. At least kalau dia tuh pasti dia memerankan peran fox in the box dengan baik sih sebenarnya di Tottenham. Iya. Kalau misalkan dia dapat bola dan dia juga bisa menjadi papan pantul yang bagus untuk teman-temannya gitu. Iya, komplit. Makanya Harry Kane nih kalau kontribusi golnya untuk Tottenham ini banyak, baik dari gol ataupun assist. Iya. Oke, jadi kaptenin siapa, Bay? Ini biasanya kalau pilihan kaptennya, iya, sebaran kaptennya itu luas, biasanya lu beda. Memilih kapten yang out of the box beda dan gacor, Bay. Sebenarnya gue masih agak-agak bingung sih kalau buat game week ini ya, nggak seyakin yang waktu kemarin game week lalu. Kemarin Dallas. Iya. Oke. Tapi gue mungkin bisa ngasih kisi-kisi untuk fixnya. Untuk fixnya gue bakal ngasih tahu mungkin nanti via Twitter. Tapi gue bakal ngasih kisi-kisinya dulu kalau gue. Tapi kalau untuk tim ini pilihan namanya kita pilih ke siapa kira-kira ya? Kalau gue sih berdasarkan eye test sama statistik, yang paling aman memang di Fernandes. Oh, Fernandes. Ya. Oke. Karena kita ngambil dulu yang kenapa kita milih Fernandes, karena tahu sendiri kita ngerekomendasiin ini kan banyak yang nonton. Takutnya orang yang ngambil resiko tapi dia nggak siap dengan resiko itu. Nggak siap dengan resiko. Makanya kita ngambil ini yang agak posisi lebih aman, tapi kemungkinannya risk and reward-nya ada lah. Nggak ngeblank ya. Iya, kalau mau kapten yang beda nanti bisa ikutin kita di segmen selanjutnya, itu ada pilihan kapten kita masing-masing gitu. Tapi untuk pemilihan best 11 ini Fernandes ya untuk best 11 ini. Oke. Langsung aja biar nggak pada penasaran, kita masuk ke segmen 3. Pemilihan kapten. Oke ya, di segmen 3 ini kita akan memberikan mungkin 1, 2 atau beberapa nama untuk pemilihan kapten yang sedikit agresif. Ya. Jadi dimulai dari gue dulu lah ya. Gue dulu deh. Untuk ini kan gue bakal wildcard kan. Sebenarnya memang ada beberapa pilihan kapten yang tadi juga udah gue bahas. Ada kapten material. Untuk Bruno Fernandes untuk save. Tapi untuk yang sedikit agak agresif itu gue akan ambil kapten Dominic Calvert-Lewin sih. Karena ya itu secara histori pertandingan melawan Soton dan WBA dia bagus, dan juga baru balik dari cedera, kemarin baru main bentar. Udah Everton permainannya bermuara pada DCL, jadi selain kalau DCL udah main, Richarlison agak minggir dikit, agak ngalah dikit, jadi gue ambil ke DCL. Atau opsi yang kedua bisa ambil asetnya kaptenin asetnya Leicester sih, Harvey Barnes atau Jamie Vardy. Cuman lebih aman Harvey Barnes. Itu kalau gua kaptennya. Gimana lu, Bay? Kalau gua untuk double game week ini gua ada 2 nama sebenarnya, karena gua belum yakin. Oke. Gua yang pertama itu Harvey Barnes. Dan satu lagi Harry Kane. Mantap. Ya. Alasan lu, baik. Kenapa, Bay? Harvey Barnes 2 pertandingan sedang gacor-gacornya, on fire, sedang pede-pedenya lawan tim yang bakal menyerang. Dia bakal jadi tumpuan dibandingkan Jamie Vardy yang jadi rawan cedera untuk musim ini. Kayaknya Harvey Barnes bisa dilihat deh, apalagi pemilikannya cuma 13. Kapan lagi kita bermain agresif? Udah masuk game week, di saatnya kita menyerang soalnya.
Iya benar. Udah ketahuan lah ya kita lawan-lawan kita di mini league itu siapa, poinnya berapa, timnya seperti apa gitu. Dan inilah ada waktu-waktu yang tepat. Harry Kane yang tadi kita bilang dia bakal melawan tim yang lebih condong bertahan, otomatis dia bakal banyak megang bola. Oke. Dan dia bisa menjadi pantulan, bisa menjadi finisher, goal getter. Sebenarnya kemarin shoot-annya bagus, kencang-kencang banget, anjir, memang complete forward dah, tapi belum menyentuh target. Dan udah 2 game week ini belum nyetak gol. Gatel pasti ya. Ya, Kane kepastian main 2 kali. Terus juga dia kalau ngelawan tim yang kelihatannya mudah di bawah under 8, biasanya golnya banyak. Tapi emang Harry Kane tipikal yang nyetak golnya ini ya. Belum pernah hat-trick dia musim ini. Iya, musim ini dia kayak stabil nyetak gol gitu kan. Nyetak gol gitu, tapi nggak terlalu meledak di satu pertandingan gitu. Nggak seperti di awal-awal ya. Seperti di awal-awal. Aku masih memantau 2 nama ini. Untuk kepastiannya mungkin nanti setelah gua yakin, gua ngelihat semua eye test lagi pertandingan reverse fixture-nya, pertandingan sebelum-sebelumnya gimana, terus lawannya kayak gimana. Ini. Dan mungkin nanti tambah-tambahan sedikit statistik yang gua pelajarin, baru mungkin ada keyakinan gua buat ngekaptenin salah satu dari Harvey Barnes atau Harry Kane. Buat pastinya nanti gua tweet lagi kemungkinan. Tapi udah yakin banget, biasanya gue ganti foto. Ganti foto kayak kemarin. Tapi sekarang udah diganti lagi belum, Bay? Belum gue ganti. Sebagai wujud apresiasi ya. Wujud apresiasi dulu gua. Anjir lo, kaptenin Dallas lo, gila. Emang yakin banget ya. Emang kalau misalkan sobat bacot pada nontonin episode kemarin tuh, Bayu yakin banget sama Dallas gitu. Yakin banget gitu, dan kita kayak apa sih anjir, kapten Dallas kapten. Di saat banyak orang yang sudah mulai tidak percaya sama Dallas ya. Iya, apalagi Leeds kan sudah mulai jual-jualin clean sheet kan. Apalagi di pertandingan pertama juga. Gue mikirnya kekuatan yang gue bisa, karena kan kita kalau pengen jadi ibaratnya juara poinnya besar tuh harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa gitu kan. Walaupun musim ini gue agak suram, tapi nggak apa-apa buat pelajaran gue. Iya benar. Dan yang gue pelajarin itu, kita kalau pengen ngambil pemain itu jangan melihat timnya aja, tapi lihat tim lawannya. Maksudnya manajer lawan kita gitu. Maksudnya misalkan kita pengen ngambil pemain fixturnya. Iya, dari fixturnya. Lawannya siapa? Bisa nggak bekerja strategi yang biasa dilakukan oleh tim ini? Kayak yang gampang-gampang aja, dia bakal di-marking oleh siapa, tipe menyerangnya kayak gimana, lawannya, defensifnya seperti apa, itu sih. Iya sih, apalagi untuk penyerang-penyerang gitu ya benar-benar bergantung sama defensif gameplay-nya lawan sih. Iya. Apakah sih tipikal penyerang yang kita ambil ini, apakah dia complete forward, box in the box, atau andalan untuk counter attack gitu. Nanti tinggal dilihat dari lawannya. Iya. Baru setelah itu kita konfirmasi numpuk apa enggak. Setelah itu kita konfirmasi menggunakan statistik. Jadi kalau menurut gue jangan sampai kebalik. Jadi utamakan itu ya. Iya. Kalau lu, strategi lu. Kalau gua, yang cocok gua. Ya kan emang apa ya? Ya sebenarnya main FPL ini nggak ada salah, nggak ada bener kan? Iya. Jadi istilahnya apapun strateginya, yang penting hasilnya seperti apa gitu. Jadi strategi A, B, C gitu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar tuh kalau ya udah poin lu gede. Yeah. Poin lu bisa mendobrak posisi lu jauh ke atas di OR, atau bahkan mempertahankan posisi 1 di mini league lu gitu. Itu baru benar strategi lu. Yeah. Oke. Kalau gitu kita sudah cukup. Ini Rak, karena kan kemarin kita kan janji ada kuis ya kan? Oh iya, kuis ya. Gini aja, kita kasih kuisnya sekarang, jadi jawabnya nanti di komentarnya YouTube. Oke, boleh. Pengumuman ya bakal tetap dari Instagramnya Turnivis. Nanti di deskripsi box kita kasih tahu linknya Turnivis. Kita kasih linknya ya. Ya, karena pengumumannya bakal di sana.
Siap. Jadi jangan lupa untuk follow Turnipis kan, supaya Iya, bisa follow lihat Instagram pengumumannya. Karena kalau pengumumannya lewat, nggak lihat, nggak konfirmasi, ya udah kita serahkan ke pemenang berikutnya gitu. Iya. Gimana? Pertanyaannya, Ah, siapakah pemain ini yang langsung. bakal mencetak poin paling tinggi di double game week ini? Wow. Itu satu ya. Itu Nah, satu kalau ada yang aja. sama, kalau ada Hah? yang sama, jawabannya gimana? Kita akan Karena kocok. bener. Oh iya biasa. Kita akan kocok Kita kalau undi ada yang ya. sama. Ah. Iya. Oke, Tenang siap. aja. Jadi pertanyaannya adalah siapakah pemain yang poinnya paling tinggi di double game week 26 ini? 26. Iya. Gitu ya. Jawab di komentar box YouTube ini. Iya. Nanti pemenangnya akan kita umumkan di Instagram turnip_fish. Fish. Yang salah ya, turnip_fish. Tolong editor dimasukkan Ya, brengsek ya. yang lagi kebanjiran. Yang lagi kebanjiran. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita dimanapun yang mendapatkan bencana alam, musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semua ini bisa segera kita lalui dengan aman, lancar, tentram, dan kita semua diberikan kesehatan. Oke, Bay. Mau sepatah dua kata nggak? Sudah, nikmati di akhir-akhir musim ini. Pelajarin aja, walaupun OR udah agak ketinggalan, pelajarin apa yang bisa kita ambil buat musim depan. Seperti gue musim yang pertama kali gue main, gue pelajarin semua, dan di musim selanjutnya gue musim kedua juara. Dan sekarang gue agak suram, tetap gue lanjutin sampai akhir. Antusiasmenya walaupun agak berkurang, tapi tetap gue pelajarin apa yang bisa gue upgrade. Karena jangan sampai satu musim ini menjadi sia-sia, tidak ada ilmu yang bisa diambil gitu kan. Iya, jangan cuman kita OR segini, OR segini, OR segini. Udah lupain gitu. Upgrade-nya. Kalau menurut gue seperti itu. Iya benar. Oke lah, kalau begitu sudah panjang kali lebar kita berbicara di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kita, dan bye-bye. Dadah.